karena karena minum air mahakam. Jadi memang di Kalimantan, khususnya di Samarinda, Samarinda kita bicara, itu multi culture ya, jadi penuh ya, tidak full ya, tapi itu saya pengen juga eh, antara industri dan pendidikan tuh bisa sinkron. Kadang-kadang gitu, maksudnya kalau sudah masuk ke industri ini mereka selama kita memang masaknya yang benar juga dan juga pesan juga ya, sebenarnya sih semua, tidak ada chef yang tidak bagus. Semua chef tuh bagus dan hebat. Cuma ada dua. Itulah. Jadi itu saya bilang, makanya ya semua itu proses dan belajar. Itu aja. Apa gerang? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dindaku. Apa kabar Kanda? Alhamdulillah sehat lah. Sehat Pian. Ya, Luar sudah biasa. lama padahal kita ini janjian mau ketemu dari awal bulan kayaknya Bang ya. Di bulan Awal bulan kan? ya. Sampai saya telepon Ya. Bulan lalu. iya kan? Itu deh. Iya, iya, iya. Bulan lalu kesibukan ya. Kesibukan malum mencari sesuatu. Apa yang dicari? Banyak sesuatunya. Nah, itu sudah. Bang Supriyadi tadi Suwarno. Suwarno, ya. Itu nama Betul. bangnya. Iya. Nama panggungnya Chef Yadi. Sefiadi orang Baru tahu nih Bang, nama lengkapnya ini. nama lengkapnya Panjang juga. panjang. Jadi kalau di Jakarta tuh dulu tahun ya 90-an ada orang terkenal sama Hadi Suwarno. Iya. Rudi Hadi Suwarno. Kalau saya kan ya dia Hadi Suwarno. Jadi kalau Rudi Hadi Suwarno tukang cukur rambut. Kalau saya tukang masak. Iya. Chef Yadi. Gini, ini saya panggil Chef Yadi karena apa nih? Aman, biarnya Sefiadi aja ya. Chef Yadi aja ya. Iya, biar lebih familiar. Siap. Jadi saya awal mula kok bisa terjun ke dunia kuliner, kan? Padahal kuliner itu identik memasak itu kan dengan perempuan. Iya. Betul. Sampai memutuskan bisa ke dunia chef gitu. Gimana Gitu. ceritanya? Gitu ya. Itulah orang ada yang bilang kalau kita nih orang baik-baik gitulah susah ya. Dulu maksudnya gini, dulu tuh di rumah saya tuh orang yang dibilang baik-baik tuh kakak adik saya gitu ya, kalau misalnya menjelang hari raya gitu sibuk ceresan gitu loh. Kalau saya tuh lebih seneng orang di rumah. Jadi kadang-kadang nah ibu saya tuh untuk misalnya nyuruh ke warung, ke apa selalu saya gitu. Terus kayak mau lebaran gitu kan, mau lebaran suruh bikin bantu-bantu kue, bikin apa dulu zaman dulu kan kayak bikin kacang kan, kacang goreng kalau lebaran. Jadi itu kita bikin sendiri kan, ngupasin sendiri gitu loh. Jadi kalau habis sahur tuh kita nggak boleh tidur gitu kan, suruh bantuin itu. Kalau nggak habis tidur bangun pagi juga suruh bantuin. Nah kalau yang lain ini adik saya pintar gitu loh, adik kakak saya ya alasan ada kegiatan di sekolah atau apa gitu loh. Kalau saya jujur orangnya ada ke sekolah enggak gitu, makanya dibantuin kayak gitu. Jadi ya gitulah cikal bakalnya. Terus ini waktu sekolah ya, jadi sekolah pas sekolah kan dulu kalau saya kan kuliah di perhotelan ya di Jakarta. Jadi kalau libur kami semester tuh ngambil on job training. Ya, training kami di hotel-hotel di Jakarta. Jadi kalau libur saya pernah awalnya Hotel Kemang, Grand Kemang Jakarta. Saya semua departemen saya coba. Jadi saya ikut training ya housekeeping maupun every service. Tapi mungkin terus liburan lagi semester berikutnya saya ngambil lagi di Hyatt Area Duta, itu bintang 5 di Jakarta. Nah saya semenjak yang training awal tuh kayaknya passion saya tuh kayaknya memang di kuliner gitu. Pas saya training di dapur gitu ya, di kitchen, kayaknya ya ada sesuatu yang beda. Yang beda saya lihat juga. Terus ya dengan di hotel kan masak-masakan aroma. Kalau saya kan seneng roti gitu ya dari kecil itu. Saya jadi begitu masuk kitchen dengan aroma roti baru dipanggang gitu kan. Suka gitu. Nah, begitu suka. Terus ada
saya juga dapat inspirasi ya, orang ini juga masih ada ya, beliau senior, jauh senior. Jadi pas waktu saya training, beliau posisinya saat itu orang kedua. Jadi hotel chefnya tuh itu chefnya orang bule. Jadi second personnya tuh orang keduanya tuh orang Indonesia kan. Nah, orang Indonesia dengan profil gagah, topi tinggi. Di mana? Masih di Ini Jakarta, di hotel waktu itu, hotel Hyatt, Hyatt Ardita. Saya bilang itu tahun 88. 88, saya lihat, saya tanya sama karyawan yang situ, Bapak itu siapa? Itu ya posisinya ya eksekutif chef. Jadi kalau kita artikan eksekutif chef ya, eksekutif chef tuh di bawahnya eksekutif chef. Apa namanya? Di bawahnya eksekutif chef. Jadi paling atas kan eksekutif chef. Nah, itu orang bule kan. Bahkan kalau bintang 5 tuh orang bule. Jadi seorang penggaga, kerjanya apa? Kerjanya saya lihat dia hanya keliling stop dari dapur. Kami kan ada beberapa macam dapur kan, karena beberapa restoran kan, hanya icip-icip, wah gitu lah, apa nih gitu, zaman maaf. Kalau Jakarta kan biasa gue lo gitu ya, wih apa nih nggak enak, ganti, ganti. Saya enak betul kerjanya kan, icip-icip. Terus saya tanya, Bapak itu berapa gaji, itu siapa ini? Oh, posisi. Terus kamu tahu nggak di berapa gajinya? Katanya. Tahun 88 gaji beliau sudah 15 juta. Tahun 88 15 juta. 88. Jadi istilahnya kalau saya di situ di kalau gini di dapur ini icip-icip keliling marah-marah kayak di film kan. Kayak Ramsey ya, betul kan, kayak Chef Juna lah istilahnya gitu. Jadi gitu. Memang karakter kayak di kita kayak semi militer ya. Jadi icip-icip enak. Karena kenapa? Mungkin sebenarnya itu menjaga kualitas. Apalagi ya disiplin, menjaga kualitas, apalagi kan hotel berbintang 5 kan. Nah, itu kan sangat ketat kami. Dari segi kualitas, higienitas. Nah, saya bersyukurnya situ. Nah, saya terus dia bilang kalau semakin tua kita tuh ya saya masih training, masih sekolah. Ya. Training jadi juga bersyukur juga saya dapat kesempatan training bintang 5 gitu. Jadi benar-benar ngelihat dunia kuliner perhotelan tuh betul-betul saat itu. Saya lihat semakin tua kalau di kitchen tuh kita semakin mahal gitu. Jadi saya lihat saya pelajarin semuanya, posisinya seperti itu. Itu makanya loh, ya akhirnya saya tekunin situ gitu loh. Setiap ada kesempatan kayak misalnya hotel dosen saya misal perlu tenaga gitu kan, kitchen ya, saya semangat. Semangat ya, walaupun misalnya kita memang waktu itu duit nomor 2 ya, maksudnya bayarannya nggak, tapi kita senang gitu. Saat itu aja untuk kita dibayar per hari itu aja kalau nggak 50.000. Tahun segitu? Tahun 88. Sekitar sih ya. Lumayan nih. Tahun 88. Seharian, iya. Sehari itu. Itu jadi itu saya dalamin ya kan. Sekolah, lulus kuliah kebetulan hotel kan lagi booming ya, tahun 90-an di Jakarta tuh hotel-hotel banyak yang buka. Jadi saya kesempatan lulus sekolah juga langsung melamar ya, di salah satu hotel, Le Méridien Hotel namanya. Le Méridien Hotel tuh yang 5 star, bintang 5. Nah itu, ya saya bersyukur saya diterima. Jadi awal proses tetap kita walaupun sekolah, kuliah kayak gimana, tetap prosesnya tetap dari bawah. Kalau di dunia kitchen seperti itu. Nih ya. Berarti memulai sekolahnya itu di perhotelan tadi. Nggak, ya. Kalau SMA-nya Perhotelan biasa ya? SMA biasa. Ya. Sebenarnya kuliah juga bukan suatu impian menjadi chef. Nah, sekarang pelarian. Nggak, jadi memilih jurusan perhotelan kenapa sih? Nah, saya pikir kan dulu saya senang traveling ya. Jadi saya dari SMP saya senang jalan-jalan gitu kan. Walaupun sendiri jalan-jalan, mau ke Jawa Barat, lingkungan dekat-dekat. Cuman saya pikir, saya ngeliat Aduh dong. Guide ya? ya sebenarnya saya cita-cita gitu jalan-jalan ke tour guide kan. Kayak tour operator, saya bilang kayak enak jalan-jalan gitu ya. Ketemu wisata asing ya kan. Berbagai bahasa, dapat uang. Udah. Nah makanya saya selama sekolah saya bekali diri saya dengan kursus bahasa Inggris. Arahnya saya ke situ. Tapi berjalan waktu kayaknya ya itu setelah saya praktek liburan, praktek training itu ya, praktek kerja nyata, saya tuh di kitchen kayaknya lebih sesuatu lebih menjanjikan ya kalau saya ngeliat ini saya gitu ya. Karena kalau saya melihat orang-orang tuh, karena di zaman tuh
enak benar. Oh si A kemana? Oh Pak ini berhenti pindah ke sini. Oh naik posisi dia naik gaji kayaknya. Wah situ saya lihat posisi di kitchen tuh Kecil ya. ya menyanyikan. Jadi semakin ibaratnya seperti inilah ya ke pilot gitu kan. Kalau kita semakin jam terbang tinggi gitu ya, semakin mahal gitu. Gitu. Terus pelarian daripada menghindari hitung-hitung. Oh, Ya kan hitung-hitung kan supaya kuliah nggak terlalu ini gitu. Supaya wah jalan-jalan ke jalan depannya ya berjalan waktu akhirnya banyak matematika juga itu. jadi chef ada juga hitungannya. Ada hitungannya. Sep, sep harus, iya. Kita juga harus banyak juga kita bisa harus hanya ngitung juga banyak apa faktor ilmu-ilmu lain juga harus bisa. Itu sebenarnya chef itu lebih complicated. Nah, oke chef. Tadi Iya. kan cerita banyak. Nah, Mm. dalam pengalaman itu, chef ada nggak momen-momen tertentu Ah, saat entah tadi on job training atau apa, ah. itu ada nggak yang momen yang berkesan? Kalau kalau job training kita tuh dari dunia yang belum pernah masuk dunia perhotelan itu ya pasti sesuatu yang gimana gitu kan dari anak sekolah kan nggak suatu makanan banyak yang dari luar saat itu kan betul-betul Makanan zaman itu pertama yang chef bikin apa? saya bikin waktu itu saya bikin waktu itu beef stroganoff itu ingat itu beef stroganoff itu makan beef stroganoff betul itu makanan itu. Makanan mana? Dari mana itu? Itu makan western ya. Biasanya Makan western, saya diajarin memang itu makanan yang enak banget saya inget itu. Beef stroganoff dengan apa dulu yang gampang tuh praktek ini. Mas apa namanya? Butter rice. rice. Jadi kayak nasi goreng itu pakai butter gitu, kayak nasi goreng western gitu ya, nasi goreng bule ya cuman pakai bawang bombay aja. Bom-bom. Butter udah, garam, merica udah. Tapi aromanya gitu loh, enak gitu. Gurih kayaknya. Gurih terus aromanya wangi butternya itu kan dari luar tuh lebih wangi gitu. Pertama saya mulai masak. Nah, sekarang itu chef Hmm. kan lagi rame itu. Kayaknya jadi chef itu keren gitu ya. Iya. Nah, tentu banyak tuh anak-anak muda yang mungkin saat ini banyak juga yang pengen berkarir sebagai chef gitu kan. Ah, Nah, sekarang apa sih sebetulnya yang harus dipahami terlebih dahulu untuk menjadi seorang chef gitu? wow. Oke, sebetulnya apalagi sekarang ya dunia berkembang, semakin banyak ada kompetisi, ya kan? Kalau jadi chef, chef, Iya, kan? Coba lihat, pun betul. padahal tidak semudah itu jadi seorang chef. Ya, betul. Itu sebenarnya semua tuh harus ada proses ya. Jadi semua ada proses. Jadi juga kita harus bisa membedakan kan yang mana chef benar-benar profesional sama hanya yang apa ya yang otodidak bisa masak lah ya. Bisa masak dan chef beda ya gitu ya. Bisa masak ya memang itu. Jadi ya Sama chef beda ya. ya betul karena maksudnya tidak semudah orang lihat enak jadi chef gitu ya. Kadang-kadang karena kita kan melalui suatu proses juga gitu kan. Kita melalui pengalaman juga proses pengalaman belajar berapa macam menu, teknik juga gitu kan. Nah, bedanya juga tuh kalau kita bilang chef itu kan kita ditantang. Jadi gini, Mas. Kita nih chef bener-bener kalau ada staff yang membuat misalnya suatu kesalahan dalam gagal buat makanan, nah kita seorang chef gimana untuk memperbaiki tanpa itu dibuang. Oh begitu misalnya. Nah, Tapi di film itu dibuang, itu ada. betul nggak? Ya, itu kalau misalnya kalau sudah terlalu gosong, Oke. memang itu tidak ada ini ya harus dibuang. Terus dibuang. Tapi misalnya ada makanan yang itu masih bisa dipakai. Masih, cuman misalnya kalau misalnya berbentuk kalau krim kayak susu gitu kadang-kadang dia orang bilang adanya pecah gitu kan, kayak gumpal-gumpal. Nah, itu gimana kita sebagai seorang chef untuk bisa perbaiki karena tidak kebuang. Karena setiap uang barang bahan yang kebuang itu uang. Ya, itu kita ada pertanggungjawabannya. Iya. Seorang chef di akhir bulan itu ada pertanggungjawabannya. Oh gitu. Yang dibilang food cost. Nah, itu. Jadi kadang ya tidak semudah yang lihat itu ya. Kita juga untuk anak muda juga yang apalagi dunia kuliner sekarang yang persiapan itu satu mental. Karena di kitchen apalagi zaman dulu ya gitu
kayak semi militer. Zaman dulu saya waktu masih jadi baru dasar-dasar lah, baru masih posisi yang rendah, itu udah kebal betul dengan kata-kata mutiara lah, Oh iya. kata-kata di dapur. Nah itu iya, Iya. itu sudah, apalagi kelihatan senior-senior kita tuh yang zaman saat yang sudah tua-tua tuh yang biasa. Tapi zaman kayak saya waktu itu bukan suatu ini menjadi suatu, kita menjadi semangat gitu loh. Apalagi bahasanya demikian dengan bahasa Inggris gitu kan, bahasa asing lah kadang, tergantung chefnya dari Jerman, chefnya dari Belanda, bahasa Belanda gitu kan, dari Perancis, Perancis. Kayaknya kalau bahasa asing lebih enak ya. Iya. Ngerti juga. eh, Maki-makian maksudnya kata-kata mutiaranya ini enak gitu karena bahasanya. Jadi kita nggak usah, kita nggak hard feeling, kita ngambil hati karena kita melihat suatu itu semua disiplinan, tapi kita juga merasakan nanti akhirnya ke depan gitu ya. Maksudnya ke depan memang kita baru ngerasain. Nah kalau sekarang kita juga beda. Sekarang justru kita untuk anggota kita, staff kita, chef-chef muda kita, semua kita kasih ilmu. Tapi kadang itu baperan. Maka kalau di kitchen, kalau baperan jangan ke kitchen. Nggak bisa ya. Itu nggak bisa. Siapin mental karena kita harus action cepet. Harus juga tamu kan kadang nggak bisa nunggu. Ya kan kalau lapar apa nggak bisa kita nunggu. Jadi kita bisa harus action cepat, terus kita juga pintar memanage gitu loh. Chef juga harus juga banyak juga kita harus manage time itu waktu kan. Nah, time management juga harus ada. Makanan ini supaya bisa bareng dengan rombongan keluar, itulah yang susah itu. Jadi banyak harusnya skill yang harus dimiliki. Nah, terus apa namanya? Sempritan yang mengesankan seperti apa sih waktu itu? Kan tadi tuh ngomong ada yang berkesan nggak sampai hari ini, entah itu apa motivasi atau gedek sampai saat ini masih ada nggak? Kalau itu nggak ada sih ya. Saya lihat kan sama kayak mereka tuh kan sama sebenarnya kan di manusia juga kadang bentukan kita, apalagi mereka mungkin merasakan mereka kulit putih ya, misalnya merasakan saat itu, apalagi Prancis, saya kan chef-chef Prancis kan, karena kiblatnya masakan itu kan Prancis, chef-chef Prancis mereka bangga ya, Western kan bangga dengan itunya kadang ya. Tapi segala sesuatu kita ambil positifnya ya, mereka juga manusia, ibaratnya mereka sebenarnya melidik itu. Mungkin saat mereka tuh waktu zaman dulu mungkin sama kayak itu susah. Jadi kalau kita mau bertanya sesuatu ke senior kita, mau belajar nggak bisa, kita langsung tanya, Pak gimana ini gini, Bang gimana gini, mereka sibuk nggak mau ngasih tahu. Nah jadi gimana caranya, kita harus pinter-pinter nyolong ilmunya, mengambil hatinya supaya ngajarin. Inisiatif. Kalau sekarang kita fair, kita buka semua, nah, tapi yang berbeda, berbalik. Ya kalau berkesan untuk sesuatu yang itu bagi saya sih nggak ada ya, karena saya anggap semua itu sesuatu yang apa ya, yang positif gitu loh. Karena saya dulu nggak pernah yang namanya memaki-maki atasan, ngedumel gitu, nggak pernah. Ya itu mungkin hikmahnya itu ya, nggak pernah. Karena kita juga merasa ya, oh mereka sebagai atasnya, mereka yang ya istilahnya yang lebih tahu gitu. Itu. Nah, ini chef sendiri sebenarnya spesialisasi masakannya apa sih? Tradisional, western atau campuran? Oke, itu inilah dunia chef ini uniknya. Sepanjang kita berjalan gitu ya, sepanjang berjalan kita banyak yang kita pelajarin. Waktu pertama saya awal bekerja itu saya western makanan Prancis kan, orang Prancis. Berjalan waktu 2 tahun atau 3 tahun kalau nggak salah. Jadi konsep restoran tuh berubah jadi fine dining Asiatik, yang tadinya French, yang makanan Prancis ke Asiatik. Di situ aja sih saya juga belajar arti kata, karena chefnya kan langsung dari Thailand. Saya belajar masakan Thailand, masakan sedikit Vietnam. Nah, jadi itu apa ya namanya, belajar gitu, tapi tetap nggak mempengaruhi posisi kita gitu loh. Nggak belajar, tetap kita deh. Nah, berjalan waktu lagi ada Asiatik, ada India. Jadi kita kadang-kadang juga bantu misalnya yang chef India, kita belajar lagi gitu loh. Walaupun ya itu kita bantu awalnya kan jadi tahu. Mas Chinese juga, masakan Chinese. Terus juga berkembang lagi, saya juga masakan Thailand. Nah, berubah saya fine dining Thai food ya, Thai restoran, otomatis kan
masakan Thai juga saya belum belum memperdalam kan. Akhirnya saya belajar langsung chefnya. Orang Prancis saya dapat langsung dari Prancis. Orang Thailand saya langsung dari chef Thailand. Ya, terus begitu berkembang waktu. Saya juga masakan apa namanya Turki juga. Saya langsung masakan Turki belajar dari orang Turki. Waktu saya pernah pegang head chef di restoran Turki. Pernah. Ya, terus juga waktu American Fine Dining New Orleans itu masakan New Orleans ya. Nah itu saya langsung belajar dari orang New Orleans. Saya belajar juga masakan apa lagi. Jadi masakan Timur Tengah juga saya sudah masakan itu sudah Asia udah, Western udah. Nah, pernah juga saya masakan Belanda, pernah juga saya nge-running restoran Belanda, kemudian orang itu Belanda. Saya juga belajar juga masakan Belanda. Akhirnya bisa tahu walaupun memang masakan Belanda sama Western tuh beda tipis ya. Dia ada suatu makanan semua serba mentega, makanya memang benar-benar blue band. Mentega, kalau orang Belanda mentega. Kalau orang Eropa lain kan itu butter namanya. Kalau mereka makanya memang pakai margarin. Iya, dan margarin itu memang Belanda. Memang itu. Jadi kita belajar juga. Jadi kalau dibilang masakan apa? Nah, lucunya Margarin peninggalan Belanda nih. margarin Belanda. Nah, lucunya waktu saya kerja di Le Méridien dulu, chef saya bilang, karena saya suka senang bantu, Mas. Jadi kalau saya tuh kerja, nggak pernah belakangin orang. Selalu saya ngeliat orang bekerja. Jadi bekerja apa saya catat, saya perhatikan apa yang dia bikin, apa yang saya catat itu. Tanya, saya mau makanan bangket nggak di gitu. Kan jadi kayak kita tuh kalau bangket tuh yang porsi-porsi besar, kayak ada ballroom, ada wedding gitu kan ya. Ada event-event itu, saya bilang, no sir, saya bilang, no chef. Saya bantu oke, tapi saya bilang, karena kenapa? Saya tuh, kalau makanan Indonesia, mohon maaf ya, merah, kuning itu, sampai kita punya celemek. Apron baju kadang-kadang, nah situ saya belum tahu suka gitu, belum tahu suka masakan. Cuma saya masakan Indonesia tuh belajar setelah saya ke Kalimantan Timur ini. Kalimantan Timur. Jadi saya baru ke Kalimantan Timur ini tahun 2013. Jadi saya mau perdalam makanan Kalimantan Timur apa sih. Waktu itu saya hanya tahu yang saya tahu apa, saya tanya soto Banjar. Jadi soto Banjar tuh saya googling resep-resep. Inti dari resep itu apa? Itu resep itu yang saya pegang. Resep intinya ini. Terus saya coba makanan yang dari warung murah sampai warung yang terlalu agak mahal. Karena saya mau supaya bisa membedakan ya. Tapi basicnya saya tahu. Itu saya jadi dulu walaupun saya senang masakan Indonesia tuh makanan rumah. Makanan makanan rumah kan kita makan rumah ya, makanan ibu. Saya untuk ke profesional makan Indonesia kurang. Betul. Nah, begitu pas saya ke Kalimantan Timur ekspor, karena saya lihat itu makanan kayak western, itu kan nggak laku. Orang diminati kan, berarti kan memang ya orang banyak lokal gitu kan. Jadi mau tidak mau saya harus saya harus belajar. Betul, Mas. Jadi gitu, Mas. Jadi kita, apa yang pelajaran? Ya Kaltim, udah saya mulai pelajari masuk Kaltim gitu. Ya kalau masakan kayak Jawa, ke Padang kan saya sudah ini ya. Sudah maksudnya udah familiar lah. Nah itu saya mulai. Kenapa sih waktu di Kalimantan Timur? Awal Awal. kalau untuk soto saya soto Banjar. Terus untuk kalau masakan itu tuh ya itu cincane itu, masak cincane. Ya itu. Kutai ya masakan kutai, karena kalau saya lihat kan masakan saya lihat googling Samarinda enggak ada khasnya ya. Maksudnya enggak sukunya. Sukunya Banjar sama suku Kutai. Mau coba set makanan Kaltim saya lihat kalau bekepor kan agak ribet ya. Itu agak bekepor untuk ini, kalau itu ya sudah cincane yang memang satu banyak orang nggak tahu juga. Jadi kalau saya lihat, saya pas demo apa nggak tahu, ini menarik bagi saya. Mesti dalamin, saya nikah. Itu. Saya juga baru tahu pas di Kaltim ada yang cincane. Nah, agak manis kan? Agak kayak bakar gitu ya? Ya betul. Sama disaingin dengan mandai kan. Nah, sebenarnya mandai kan. Mandai juga ada dua versi. Mandainya Banjar sama mandai Kutai kan beda. Tapi itu bahannya sama. Dimadak. Itulah. Jadi inilah keunikan masakan Nusantara ini Indonesia. Jadi walaupun bahannya sama, beda sedikit rasanya bisa beda gitu loh. Uniknya coba.
kan sama aja masakan di daerah kan, bawang merah, bawang putih, Iya betul. ya kan. Nah, ada pakai terasi atau cabai, udah kan lombok. Takarannya pun sama. Betul. Paling bedanya kalau memang di kuning pakai kunyit kan. Nah, tapi bisa itu yang misalnya uniknya makanan Nusantara itu. Jadi masakan Kaltim apa yang chef ya disukai? Masakan Kaltim ya. Kalau Kaltim itu sebenarnya sih ya banyak ya. Saya lebih ke emang sekarang ini banyak ke masak ikan-ikan gitu ya. Masak ikan sebenarnya sih ya jujur kalau kayak ikan bakar apalagi kalau misalnya ke hulu ya gitu ya dengan hasil ikan sana tuh beda gitu loh. Rasanya manis. Terus nggak amis gitu. Benar-benar kita masih menikmati betul-betul freshnya tuh makan ikan gitu, fresh, manis, seger gitu loh. Itu masih itu betul. Jadi Teksturnya juga bagus. di sini Iya. Kalau kita ke hulunya sih lah ya. seger tuh. Ah, ikan baung, Bau. jelawat, ya Iya kan? gitu. Pernah makan patin bakar chef? Patin bakar sering. Makanya kalau pas perjalanan misal ke hulu kita di naik speed berhenti di Kota Bangun tuh ya kalau nggak ada baung ya tuh pating kan itu sering ya. Beda juga mas. Beda dengan yang ada di Samarinda gitu. Oh beda. Beda. Teksturnya lebih ini kenyal, lebih manis. Iya betul. Itu luar biasa. Nah itu. Itulah. Oke deh, kembali lagi nih chef. Ah, ah. Sekarang ini kan Kaltim ini sudah menjadi penyangga ibu kota Nusantara, ya kan? Artinya ibu kota negara. Nah, chef sendiri melihat peluang chef-chef lokal untuk bisa bersaing dengan hadir IKN ini seperti apa? Ya itu memang agak sedikit ini. Makanya saya juga kebetulan saya juga ketua ini ya Indonesian Chef Association ya untuk BPD Kalimantan Timur ya atau biasa yang lebih ini ICA ya. Ya, Indonesian Chef. ya Indonesian Chef Association ya. Jadi association di situ saya melihat bahwa kita nih secara SDM mohon maaf kita masih kurang. Masih kurang. Ya, kurang SDM kita masih kurang, makanya juga saya teman-teman juga melalui juga dinas-dinas terkait kan dinas pariwisata yang juga saya kadang-kadang juga meminta untuk sertifikasi, bahkan untuk pelatihan. Nah, itu lebih Lihatnya kurang kurangnya gini ya. Dari segala mohon maaf kebanyakan juga chef-chef yang ini kan kita masih banyak kan dari luar ya. Dari luar Kalimantan, banyak kan masih dari Jawa ya. Ya masih banyak apa namanya untuk apa ya namanya variasi untuk segala makanan gitu ya. Memang tuh kan masih di sini kan juga masih beda ya dulu. Apalagi zaman dulu tuh bahan itu juga sangat di sana tuh mudah ya. Kalau sini kan agak mahal ya. Sekarang pun udah tidak susah tapi mahal. Terus ya memang dari segi pengalaman, skill jam terbangnya memang kita kadang-kadang ya itu ya harus kalau dunia kuliner memang kita harus lebih ini dulu ibaratnya kita mesti mencari ilmu di luar dulu ya. Ya istilahnya keluar daerah dulu apa misal kota-kota besar yang hotel terbesar karena di situ dengan kemajuan kuliner dengan peralatan tuh udah jauh gitu ya. dulu ya. Betul harus ya kalau saya sih misalkan seperti waktu zamannya saya juga tuh zaman saya dulu tuh orang juga target orang biasanya ke kapal kalau yang suka itu ya ke kapal pesiar gitu ya jadi lihat dunia luar ya maksudnya kayak gitu ya sebenarnya kalau di kota-kota besar ya di Jakarta di Jawa gitu juga mereka banyak minta hotel berbintang 5 gitu ya jadi variasi menu juga tuh kadang banyak karena kan banyak juga chef-chefnya atau misalnya senior kita juga dengan beraneka ragam masakan gitu tuh jadi nanti kita bisa lebih memahami berbagai macam masakan kayak gitu apalagi kan di IKN ini nanti kita dengan apa namanya pasar bebas ya pasar bebas nah itu kan kita juga nggak bisa iya kan harus bisa siap bersaing ya apalagi sekarang juga dengan akupansi apa namanya akupansi ya kita punya sertifikasi ya ASEAN itu lebih bagus sih kalau ASEAN itu kan sertifikasi kita diakui ya ASEAN bahkan di Australia karena sama itunya apa namanya konsepnya dasarnya sama itu
Iya. Nah, terus dari Ica Kampung sendiri, chef, supaya bisa ini chef-chef lokal di Kalimantan Timur itu bisa bersaing sendiri seperti apa sih langkahnya? Ya makanya salah satu ya kita juga kadang sesama teman ya kita sharing-sharing, makanya kita ngadain uh, pertemuan gitu ya, pertemuan secara rutin ya, minimal memang karena kesibukan kami saat ini ya, keterbatasan juga SDM, kita paling ya sebulan sekali kita kadang yang ngobrol, kadang membahas apa yang sesuatu yang trennya atau apa kesulitannya. Nah saya pengen makanya sekarang nih, bagi saya makanya ngajak teman-teman khususnya petani daerah ini, kita mau transfer knowledge gitu, transfer ilmu gitu. Jadi bikin semangat juga teman-teman yang lokal, yuk semangat gitu. Jadi ada kami ini beberapa teman memang yuk kita apa gitu yang kita bisa kasih. Makanya kami juga kadang-kadang minta juga dinas pariwisata yang terkait minta pelatihan, sertifikasi, gunanya untuk itu gitu. Jadi makanya teman-teman biar bisa juga bersaing ya setidaknya harus memiliki ya sertifikasi lah, bersertifikat tuh ya. Eh, Ini chef, chef sebenarnya bisa masak berapa masakan sih? Ada 500.000 masakan bisa deh. Kalau 500 sih kayaknya bisa ya, lebih kue bisa ya, karena kita secara ini nggak bisa apa dihitung ya gitu. Belum pernah ngitung, bukan nggak bisa dihitung, belum pernah ngitung. Jadi karena ya kalau mungkin gini, kalau saya juga nggak itu contoh misalnya saya membuat menu kayak di Hotel Miton, misalnya sebulan sebulan itu saya bikin 7 hari 7 daerah. Nah satu daerah kan udah berapa macam makanan ya, dari misalnya dari saladnya bisa sampai ke dessertnya, kan itu termasuk agak banyak berapa ya sebenarnya itu ya udah. Cara nginget resepnya gimana chef? Banyak begitu. Kayak gimana? Lumayan tuh. Ya betul lah itu. Jadi gini ya, makanya kan Kita aja kalau mau masak ini lihat lagi. itu undang-undang kan. Jadi gini, kita itu pengalaman. Maksudnya kalau beberapa yang hal yang itu kita sudah paham. Jadi kadang yang karena kita udah sering bikin itu udah dengan sendirinya. Kita bikin terus nempel, Ya. kayak MC Caling itu misalkan nempel udah bikin. Jadi kita gini, kalau kita sudah membuat itu bisa kita ingat gitu. Apalagi Kan bukan hari-hari. ya bukan segitu ya, itu ya. Jadi kecuali kalau kita ada ragu makanan bukan daerah kita, tapi kita misalnya contohnya ayam paleko. Ayam paleko kan makanan Makassar kan, makan Sulawesi lah ya, di selatan. Nah, kita tuh ya sedikit banget baca referensi, buka resep. Makanya saya selama menemui ini resep saya bikin. Jadi saya print biar seluruh staff kitchen juga bisa lihat gitu. Jadi biar mereka juga bisa baca resep gitu. Nah itu, jadi kita juga ngasih juga wawasan training sebelum menu itu, misalnya sebelum menu itu buat kita juga ngasih training ke staff kan. Nah dengan patokannya ini gitu loh. Nah kita pun bikin dulu sendiri ya kan. Nah gitu, udah bisa kurang apa baru kita ada ini, kita menjadi suatu pakem, kita inin bagi staff. Nah itu, jadi kalau kita referensi aja. Jadi kalau kita misalnya lupa inget ya tetap kita baca, buka aja ya. Zaman sekarang udah canggih ya, kita nggak usah gengsi. Dulu kan dari bilang wah chef googling katanya, itu enggak, kita nggak mungkin Ingat ya. kita keterbatasan punya daya pikir ya, bukan daya pikir, daya ingat ratusan menu ya kan ya, kita nggak bisa hitung gitu. Nah cuma itu kita cuma referensi, kita baca sebentar aja udah langsung tahu, cuma supaya mengingatkan. Karena gini ya, seperti saya bilang, masakan Indonesia Nusantara ini ribuan gitu. Ini betul. kita jangan sampai maksudnya salah membuat. Misalnya saya mau Banjar, nah, pian yang makan orang Banjar asli, nah kayak apa lebih kan ya kan, masakan Kutai, makan Jawa juga gitu, masakan Padang. Jadi kita juga harus bisa ya. Pasti rasanya kayak Nah, soto bening. Nah, jadi kayak gitu. Tetap ya karena ya rutinitas mungkin ya sekian tahun kita bekerja ini, atau sebenarnya juga nggak puluhan tahun saya kalau untuk masakan Indonesia ya, tapi kalau untuk ngerasa, untuk itu kan sudah kita terekam ya. Apalagi kan mohon maaf kalau di Jakarta kan dengan menu yang di hotel dulu kan
berbagai macam daerah, jadi kita bisa tahu gitu loh. Nah itu ya itu faktor pengalaman juga kita merasakan. Jadi gini juga, kalaupun resep kita nggak pernah icip, kalian juga bingung aslinya kayak apa. Oh, Nah, iya kan? iya. Nah, itu Asli itu dari sebenarnya. daerah asalnya seperti apa sih Nah, sebenarnya? walaupun resep, tapi kan kadang kita masih ragu, apakah benar aslinya kayak gitu. Nah, itu jadi suatu pengalaman kita benar-benar membawa. Banding gitu ya. Ya, sebenarnya kalau pernah kita icip, kita pernah tahu. Oh, makanya kalau saya ke daerah-daerah tuh makanan yang memang sebenarnya yang kita nggak tahu. Jadi supaya kita tahu, oh ini gitu. Walaupun ya rasanya enak atau tidak, penting saya tahu. Maksudnya bukan enak atau tidak, suka atau tidak. Benar mas. Siap, siap, siap. Mm-mm. Nah, terus begini, Sep kan tuh dari 2013 ya masuk Kalimantan Timur ya. Mm-mm. Ya kan? Nah, dari 2013 ke 2025 itu kan perkembangan masakan kan. Nah, dari segi selera konsumen sendiri ada perubahan nggak Chef dari 2013 ke 2013 selera orang saat ini 2000 berapa 15 sampai Ya, ya. 2025 ada nggak pergeseran selera sekarang lebih arah ke masakan apa begitu? Kalau pengalaman saya di sini, yang jelas waktu saya mulai 2013 ya, saya dulu masih apa sih namanya, mohon maaf, masih idealis ya. Wah, masih idealis kan, orang punya idealis masakan kayak western, masakan luar lah, kayak masakan Jepang gitu. Nggak jalan mas, nggak jalan, masa jalan. Kita mau promo dengan harga yang murah. Saat itu di hotel, saya masuk Hotel Aston ya. Kalau untuk di daerah saya tanya teman-teman ya saya tanya, kalau bahkan di Sumala Kaltim tuh saya lihat lebih ini ya, seleranya tuh lebih, maksudnya lebih terbuka dan lebih bervariatif ya, dibanding kalau mau makan saya teman-teman daerah tertentu ya kayaknya kan makan di andal ini ya itu aja, maksudnya makanan situ loh, apa nggak bosen, saya bilang ya kayak gitu. Nah kalau di Kalimantan Timur malah kita makanan yang ala Jawa apa masuk gitu loh, masuk ya. Kadang sini kan memang kalau saya lihat di Kaltim nih ininya lebih ke Jawa Timur ya masakan. Mohon maaf kalau koreksi kalau saya salah ya. Ini kan hasil spesial kebanyakan justru cocok. Coba tahu tek, Ya. tahu campur, nasi goreng maut, itu adanya Jawa Timur. Dan saya juga walaupun saya orang dari Jawa, Jakarta, saya juga banyak makanan yang baru juga, walaupun makan Jawa saya dapat ini, oh rupanya sini makan lebih ke belatnya ke Jawa Timur. Tuh. Masakan Jawa, orang jual di sini kan masakan Jawa Timur. Ternyata saya perasaan, oh ini bukan masakan Jawa Timur, ada nggak? Mau makan gitu, ada nggak? Kan ada aja orang yang Betul. Kalau alias saya nggak pernah apa ingat ya mungkin ya. Cuman kalau kami kan sekedar makan, tahu kan lah, sop tutip dah gitu kan. Kalau enak suatu lagi, kalau nggak enak ya sudah nggak balik. Kayak gitu lah itu. Saya lihat. Nah sama di sini juga di Samarinda kan saya balik papan, makanan kita nggak laku. Mau harga murah kayak bento, hotel 40.000, nggak laku, coba bayangin. Nah tapi setelah selesai, oh rupanya, nah begitu saya masuk Samarinda, saya masuk ke hotel Miton, waktu tahun 2017 ya, saya ingat betul. Hotel Miton yang pertama menyajikan makanan buka puasa yang masakan Nusantara, tematik daerah itu. Karena saya survei gini mas, sebelum saya bikin, karena saya pengalaman yang udah kayaknya nggak ini juga, maksudnya makanya nggak laku. Dan pengalaman saya lihat beberapa, mohon maaf, masih dicampur dengan masakan ala Chinese food apa. Nah saya berani, ya itu di situ saya berani lawan arus. Karena saya tidak mau mengikuti arus. Walaupun apalagi kan kami hotel baru ya saat itu, hotel baru Samarinda, otomatis kan ya setidaknya orang melihat ya, menjadi orang mencoba apa. Nah saya makanya dengan menu paket buka puasa saya makanan Nusantara. Dan itu juga kenapa dasarnya itu, kedua makanan itu buka puasa itu saya menyajikan benar-benar masakan rumah. Kita kan kalau masakan buka puasa tuh pasti kan masakan ibu kan, masakan rumah. Nah itu mengingatkan saya sama ibu saya. Jadi betul-betul yang saya sajikan situ kayak masakan rumah waktu saya kecil. Itu. Dan alhamdulillah memang apa namanya,
bisa masuk seleranya. Sambutannya bagus, positif. Bagus semenjak itu, makanya dengan itu booming hotel kami itu. Seminggu pertama seorang mencoba demut kemut ramai kami semua. Nah itu setiap tahun ada begitu sampai dengan saat, karena gitu saya menjadikan benar-benar ya lidahnya benar-benar rumah, orang bilang gitu, makanya itu yang mungkin jadi suatu. Nah makanya setelah itu juga banyak mendalami juga masakan daerah. Maksudnya kayak Kalimantan, Sulawesi. Kalau Sulawesi, Manado, kalau kami kan sudah biasa. Yang saya belum kan masakan Sulawesi Selatan. Ya makan Makassar atau apa saja itu saya pelajari lagi, ada beberapa kan gitu. Ya masakan Kalimantan sendiri, Altim gitu. Kalau kalau kami kan kayak masakan Padang, masakan Manado. Kalau di Jakarta kan sudah familiar. Nah, kayak gitu. Itu lah maksudnya. Akhirnya saya dalamin betul-betul. Saya coba. Ternyata ya. Ya diterima. Memang tetap kalau sifatnya, kalau masakan Nusantara, masakan Nusantara ini kan bersifat dari dulu kayak apa ya, kekal gitu lah ya. Kita tetap tidak bisa itu. Kalau misalkan kayak musiman, kayak misalnya tren dulu apa, masakan dulu grill misalnya kan, booming semua bawang, udah pelan-pelan hanya berapa jam bertahan kayak itu. Tetap kembali ke Indonesia. Ya masakan dulu kayak Korean garlic bread ya kan, garlic bread semua akhirnya semua punah gitu kan. Kita pun sempat menyediakan. Jadi memang tren itu hanya ini aja ya, sementara gitu loh. Momentum aja kayaknya. Ya betul, momentum dengan apalagi kan tren anak sekarang kan Gen Z ya, lebih ini ya, ke Korean semua ya. Korea. Cuman itu jadi kalau ya bagi kami orang yang apa di bidang gastronom kuliner itu menjadi sesuatu yang memang menjadi sesuatu ya pemandangan baru lagi buat kami gitu ya. Jadi kita dapat variasi-variasi baru gitu ya. Itu ya ini aja bagi kami tuh, paling kami mencoba, tapi kita juga nggak bisa anti gitu ya. Terima luar masalah apa, kita nggak bisa, karena tren itu nggak bisa dicegah juga. Nggak bisa dicegah, dan justru kita harus tahu juga kalau emang cocok enak kita ini, kalau tidak ya nggak gitu kan. Ikutin ya. Ya, karena kan pasar ya. karena bicara kan kita masalah cuan bisnis ya kan, market arahnya ke mana, industri kan, marketnya kemana, rice bowl. Kan saat itu booming rice bowl dengan harga segitu, kita mau nggak mau itu kita juga harus bisa ya mensiasati, betul ya, harus terima. Kita juga ya menjadi ini juga, kita harus terima suatu tren masakan luar gitu. Malah kita lebih kaji, kalau bisa ya coba kita nikah lagi ke misalnya ke Indonesia juga bisa nggak, misalnya rice bowl masakan misalnya dabu-dabu sausnya ya kan, sambal mata, atau misalnya kalau juga misalnya saus bumbu habang, iya betul itu, kenapa enggak gitu, tetap unsur Nusantaranya kita masukin. Iya kan, kadang-kadang mohon maaf ya, misalnya kan kalau sekeluarga datang suatu rumah makan atau apa kan, anak-anaknya mengikuti makanan yang tren kan, orang tuanya tetap kan nggak bisa makan. Orang tuanya cari yang betul ya kan gitu. Nah itu begini saya. Iya. Chef lama nih jadi chef. Ada titik jenuh nggak sih? Bosan gitu ya. Pernah nggak sih merasa jenuh, bosan? Betul. Jadi kalau kita nih, kalau jenuhnya saat kenapa Mas? Kalau jenuh saat ini, kalau bisnis kita lagi loh. Oh itu yang bikin jenuh. Ya, bukan selain itu juga kita kayaknya nggak ada kegiatan tuh, dapur sepi gitu kan, teman-teman gitu kan, daripada kalau sibuk kan ya. Nah, apa kan ya memang akhirnya kan kita bersih dapur bersih. Emang kalau bisnis rame kan enak, kita nggak gibah. Ya kan, nggak cepet-cepet gibah, gosip-gosip ya kan. Nggak, ini aja intermezzo. Jadi gitu loh, kalau kita rame tuh juga waktu rasanya cepat berjalan, terus kita jadi juga kayaknya nambah dan otomatis jadi kita ngembang lagi, maksudnya remain lagi, keluar lagi luar sendirinya ke situ. Jadi kayak itu rame kayak gitu. Jadi titik jenuh kalau di kita itu, kalau saya sedih nggak ada. Karena kenapa? Ya kalau titik jenuh kadang-kadang ya kita ya coba maksudnya ke dunia luar, kadang kita ke ya makanya ada asosiasi, ketemu misalnya ya yang orang ya bersandang lah, soan ke orang-orang yang lebih pakar, lebih pintar dalam suatu hal bidangnya kan, kita belajar lah. Terus jenuhnya saya paling kalau itu ya saya paling nonton itu aja. Jenuhnya kita tuh nyari hiburan ya lah, cari-cari inilah
tontonan YouTube soal kuliner, kan banyak orang-orang luar juga kan. Ya itu yang kita lihat aja, itu kan sembari juga remind kita juga, oh ini lah ini. Jadi gitu, jadi tetap jenuhnya tuh ya membawa inilah ya, kita ndak ada tuh orang, kita jenuh berhenti enggak juga sih. Enaknya kalau di kuliner tuh tantangannya tuh ada terus gitu loh. Itu. Titik jenuhnya kalau bilang nggak ada. Tuh. Terus kalau di rumah yang masak siapa sih? Istri apa sendiri? Berbahagialah, Iya. berbahagialah yang mempunyai suami seorang chef. Curhat nih, curhat. Iya kan? Iya, curhat nih. Yang istri masak nanti Yang- diprotes lagi, oh ini kurang, ini Ya, malah. kalau jujur kalau udah di rumah kami ini chef-chef kita emang jarang sudah beda ya. Jadi gini, sama kayak seorang mungkin seorang dokter ya, kalau dokter sama ya. Kalau kita dengan pakaian putih, Iya. itu pede ya. Begitu pakaian kita uniform kita chef gitu kan putih, pede gitu. Dokter juga mungkin gitu ya, kalau nggak beda kali dengan ada pakaian. Jadi kalau kita beda masak di rumah dengan di pekerjaan beda ya. Karena kan kalau di rumah kita benar-benar beda apa sih namanya ya, peralatan beda, walaupun secanggih-canggihnya di rumah ya, beda peralatan. Terus kalau sini kan kita ya maklum ya, mungkin inilah ya, kita mesti bersyukur ya Tuhan kasih posisi yang bagus. Kita cuman, oh saya mau bikin ini, siapkan ini gitu loh. Biasanya kita gitu kan, siapkan, saya misalnya mau bikin tumis lah ya, tumis kangkung ya. Tumis kangkung udah paham dong anak, kalau siapkan tumis kangkung, bawangnya ini ya, bawang putih, bawang merah, slice itu, cabai, udah pedas ya. Udah, mereka udah tahu kan. Nah, kita cuma masak udah. Sudah masak selesai. Sudah. Tidak lagi membereskan, membersihkan. Di rumah Iya kan, kalau dulu kan pasti kan siapa yang nyuci piring gitu kan. Kalau kita kan nggak sih, kan nyuci piring sendiri ada. Ya beda lah, nggak ibaratnya ya rumah kan, kalau di rumah tuh kita suatu kangen masakan rumah. Kayak kayak kita tuh nikmatnya sayur bening gitu loh ya kan. Sayur bening kalau masakan istri di rumah kan beda gitu ya. Nikmatnya sayur bening dengan sambal kan, bahkan tahu tempe ikan goreng udah cukup gitu ya. gitu. Rasanya beda nggak sih waktu dibikin di hotel sama dibikin di rumah gitu? Ya kalau beda, kalau pasti namanya kadang-kadang itulah bahaya kalau chef itu susah cuma makan. Kadang Gitu ya. ada aja nih kritis. Iya. Kalau nggak pas tapi gue kan, oh kurang ini, kurang apa, awal aja pasti kan gitu. Nanti bikin selanjutnya, oh tahu, pasti sudah tahu gitu. Ya kita kadang suka gitu ya. Kalau beda lagi kita kalau di rumah tuh lebih menikmati, kadang mau kasinan, mau kurang sih. Paling cuman kalau kasinan ya tanya aja beli garamnya di mana gitu kan. Warung sebelah, oh besok-besok jangan beli di warung sebelah. Kenapa? Terlalu asin garamnya. Padahal yang masak padahal bukan karena garam. Bukan karena kelebihan loh. Ya kan gitu. Bahasa halus. Kalau kita merasa kadang orang kalau dibilang langsung straight, oh makannya asin, nggak enak, itu kayaknya gimana gitu ya. Jadi kita sudah akhirnya terbiasa dengan begitu gitu, perasaan itu kita bisa paham gitu. Jadi kadang seorang tuh nggak bisa begitu gitu loh. Kadang paling kata-kata seperti itu. Tapi beda dengan kalau kalau dengan pekerjaan gitu kan, staf masak asinan itu beda lagi sudah. Ya beda lagi, karena kan kita kenapa? Kita menjaga kualitas, menjaga produk kan, itulah ya kan, supaya orang kan balik lagi. Sesuatu orang ke tempat kita nggak balik lagi kan bisnis mati, mau apa lagi kita. Nah itu beda. Atau begini chef, terkait profesi sebagai chef gitu kan, ada pesan nggak untuk generasi muda yang ingin terjun serius di bidang kuliner gitu. Jadi bukan hanya ngikutin tren gitu. Oke, betul. Nah, Oke. pesan nggak? Jadi pesan sih gini, kalau untuk memang untuk posisi untuk profesi chef itu posisi yang menjanjikan. Seperti saya bilang di awal tuh semakin kita tinggi jam terbang, semakin banyak jam terbang ya, kita semakin mahal harga kita. Itu tidak bisa dipungkiri. Memang experience itu yang mempengaruhi seseorang itu. Cuma saya janganlah kalau yang kita baperan. Karena di dunia kalau itu semi militer, nggak bisa kita baperan. Dan satu hal yang saya bilang sih, bahwa di kitchen itu kalau saya mempunyai prinsip, saya belajar dan dibayar. Jadi saya tidak merasa saya ini bekerja. Saya selalu belajar dan dibayar. Arti kata, coba seperti yang saya
awal omong tadi, saya ke masakan Thailand, saya belajar kan, sama orang Thailand asli. Saya dibayar kan, saya kerja kan, bukan sekolah saya. Kalau sekolah kita bayar, datang, ini kita di suatu tempat, kita dapat dibayar gaji, itu saya selalu dapat chef Prancis. Saya belajar masakan Prancis, orang Prancis, saya belajar kan. Nah itu, masakan Turki, itu yang saya bilang, makanya saya punya pedang, saya tidak pernah merasa saya bekerja. Saya merasa belajar dan dibayar, karena ilmunya itu juga bagi saya tuh kurang, terus belajar terus. Dunia kuliner tidak ada batasnya. Gastronomi itu tidak apa-apa, sekarang lebih canggih lagi dengan macam-macam kan perkembangan itu. Jadi siapin mental gitu. Terbuka masukan, jangan Ya, keluar resep. open minded lah, open minded kita terima segala sesuatu gitu loh. Karena untuk suatu proses pembentukan, semua ini proses, suatu kita ada satu proses yang harus kita nikmatin dan jalani, nikmati itu. Jadi itulah. Jadi makanya sama kita sudah gitu. Karena banyak kan sekarang chefnya ini maksudnya ini keluhan chef teman-teman juga, anak buah kulin sedikit langsung mental, besok nggak masuk. Nah, memang seperti itu. Tapi memang dari niatan juga chefnya sebetulnya ya. Iya, betul. Bahwa artinya chef negur agak keras ya, karena memang untuk kebaikan kita ke depan Betul. ya, sebetulnya kan. Dan kita akan menikmati, merasa tuh nanti suatu saat ke depannya. Itu yang kita nikmatinya. Betul. Nggak instan, nggak saat ini. Kita kan menyadari itu pas ke depan kita sudah menjadi ya istilahnya boleh dikatakan suatu posisi yang udah bagus gitu ya. Kita merasakan. Gitu. Nah, gini Chef. Saya kan dari 2013 nih sampai sekarang di Kalimantan Timur. Betah Chef di sini. Secara kalau saya melihat Sebelumnya nggak sampai ya sekian. 3 tahun ya. Ya. Ini sudah hampir berapa belas tahun nih? Ya kalau kalau di Kalimantan ini kebanyakan ini rasa cocok ya. Mungkin juga orang bilang karena karena minum air mahakam. jadi memang di Kalimantan, khususnya di Samarinda, kita bicara itu multi culture ya. Jadi orang berbagai macam culture daerah, terus masakan juga masih sini untuk orang spending untuk makanan itu lebih ini ya, lebih konsumtif ya, lebih konsumtif. Jadi di sini orang coba lihat bikin jual apa aja kelihatan laku gitu loh. Ya kan, boleh dikatakan kita gampang pecel ayam di mana-mana, pecel ayam, bakso banyak, nasi goreng, cuma banyak kan semua laku, punya masing-masing mempunyai pelanggan. Gitu. Cuma potensi untuk perkembangan kuliner dan situ masih cukup baik di Samarinda, betul. Kalau saya merasa ya, saya Samarinda itu. Betul. Terus mimpi besar Chef Yadi nih untuk masakan Kalimantan Timur nih, apa Chef? Dalam 5 tahun ke depan nih apa mimpi besar dari Chef? Ada nggak? Ya sih, selain juga sebenarnya sih memang kalau makanan kita lebih ini ya, orang kita lebih kalau saya sih makanan sebenarnya Kaltim seperti itu lebih dibilang kalau khas gitu sih, memang kalau saya bilang sih makanan Kutai ya. Kutai kalau saya bilang ya, kalau kita bicara Kaltim ya, memang sebenarnya masakan khas ini banyak yang perlu dikaji tuh masakan Kutai ya. Cuman kalau saya bicara itu kemarin ke depannya saya tuh suatu kepuasan batin dan mimpi saya juga kalau hasil yang anak didik saya, teman-teman saya seprofesi itu udah benar-benar semakin maju ke depan menjadi chef-chef ke depan yang handal gitu. Karena IKN kan juga ke depan ini nih Samarinda aja sudah mulai juga, sekarang udah mulai banyak nanti chain hotel, grup-grup hotel internasional gitu loh. Makanya jadi ya kita setidaknya harus berani bersaing gitu. Berani bersaing artinya ya kita menyiapkan diri gitu loh. Persiapan diri dengan baik, ya skill, ditunjang dengan sertifikasi. Itu jadi Jadi kita bersiap untuk bersaing itu. Jadi saya senang juga kalau teman-teman, apalagi kan kenapa juga ya saya kan terima untuk mengajar gitu, walaupun misalnya tidak penuh ya, tidak full ya, tapi itu saya pengen juga antara industri dan pendidikan tuh bisa sinkron. Kadang-kadang gitu, maksudnya kalau sudah masuk ke industri ini mereka kurang itu ya, namanya supaya
mereka juga betul industri sejatinya seorang industri bisa membekali mereka gitu nih. Kalau industri nanti sudah begini, baik persiapan mental untuk misalnya ya untuk pribadi dulu ya dalam kesiapan segala uniform, dan itu baru mereka masuk dengan skill gitu yang kita basic tuh setidaknya kalau di industri itu sudah bisa gitu, sudah paham itu. Masakan lokal favorit sendiri apa sih? Kayaknya Kalimantan Timur masakan nasi dari Kuta ya, saya lihatnya. Ya, kalau saya sih merasa lebih ini Kutai ya. Kuta ya. Kutai karena kalau saya juga misalnya pelatihan jadi narasumber ke daerah-daerah itu memang ya masakan Kutai ya kalau saya bilang ya. Tapi cenderung kalau untuk masakan lokal saya sih sebenarnya apa ya, nggak ada makanan lokal tuh saya hampir semua saya suka gitu, nggak ada saya suka ini enggak gitu. Hampir semua yang ada itu saya suka. Gitu. Oke deh, Chef, mungkin itu dulu. Siap. Sekarang sebenarnya apa namanya, mengeksplor masakan lokal ini lumayan masih punya peluang saya lihat sebetulnya. Ya, peluang sekali sebenarnya juga, makanya saya juga beberapa kayak yang unik ya. Kayak daging masak bumi hangus. Belum tahu kan Piana. Kalau di googling masakan khas Samarinda atau Kalimantan Timur itu keluar. Gimana itu? Nah, keluar itu juga kami semua teman-teman sama chef dan asosiasi ICA ya. Chef Association tuh saya pelajari loh. Tapi setelah saya pelajari, kalau dibilang makanan khas ini juga tidak. Ada faktor etis lain. Karena saya lihat itu ada pakai saus Inggris. Nah, kecap Inggris kalau nggak salah. Itu sama saus tiram. Kan makanan khas kita nggak ada itu. Iya kan nggak ada. Tapi itu ada. Nah, berarti kan mungkin karena kita cari sejarahnya, saya cari sejarah itu tidak ada. Mungkin makanan itu memang sebenarnya terciptanya itu mungkin ya memang pas ada pendatang etis lain ya, bangsa lain gitu loh ya. Mungkin kalau saya lihat ini ya bisa ke ada pengaruh Chinese, karena kalau gambar dari tekstur dari warna makanan itu memang hitam. Sesuai namanya bumi hangus. Kan karena kan pakai kecap manis, pakai saus tiram, hitam kan. Nah, tuh. Saya cari orang banyak yang tahu. Nah, itu sama ayam cincannya juga tadinya. Cincannya juga sih orang tidak banyak yang tahu. Tidak banyak. Kan makanan khas Kalimantan Timur keluarnya ayam cincannya Nah, sama bekepor. Kepor kan. Iya. Apa saya kalau setiap kesempatan demo apa nggak ada yang tahu. Nah, itu saya semakin explore. Nah sama makanya karena saya pernah bikin itu dan saya juga pernah ini, makanya pas ada suatu lomba itu ya, black kompetisi itu di Semarang yang nasional itu kan, tingkat nasional saya bawa itu. Jadi saya dapat jadi kan saya tahu bahan itu black box kompetisi itu kan semua bahan dalam box. Kita tahu 5 menit sebelum pertandingan. Sebelum lomba itu dimulai kan. Nah, kita baru tahu. Nah, pas saya buka, saya dapat daging kayak sama lombok-lombok, tumbuk keriting, kayak apa namanya terasi, bawang merah, bawang putih ya. Jadi terus sayuran, saya nyuci dulu, belum masak. Saya cuci sayuran, apa yang mau saya buat? Saya masih ngeblank. Saya ngeblank, masih saya pelan. Saya masih nyuci, ada baju apa namanya MC Nola, saya cuci santai aja. Ya kepikiran, oh iya kenapa? Karena harus masakan lokal kan. Masakan lokal kita, daerah kita. Nah udah saya masak, kepikiran, oh iya, ya sudah saya masak, ya daging, bumbu cincane itu. Saya masak. Dan alhamdulillah juara kedua nasional. Nah itu. Artinya masakan lokal tidak kalah bersaing maksudnya. Ya, selama kita memang masaknya yang benar juga, dan juga pesan juga ya, sebenarnya sih semua, tidak ada chef yang tidak bagus. Semua chef tuh bagus dan hebat. Cuma ada 2 kuncinya. Apa? Ya. Satu, kesabaran. Chef tuh memiliki kesabaran, arti kata kita masak tuh juga sabar. Ya kan, sabar karena
Kalau anak sekarang mohon maaf karena instan, masak serba cepat, maunya susu cepat. Kalau zaman dulu kita dilatih dengan chef-chef yang boleh itu benar-benar memang semua ada proses. Bumbu, misal kita masak misalnya bawang merah bawang bombay, bawang putihnya itu ada step-stepnya, nggak bisa langsung masuk semua. Pelan-pelan dulu apa yang harus masuk, apa yang harus apalagi kan dulu pakai kalau misalnya masakan western pakai wine itu kapan itunya, ada step-stepnya. Nah itu makanya saya bilang perlu kesabaran masak. Kedua, ketelitian. Apalagi banyak orang masak tuh, apalagi lomba ya. Masakan penampilan udah bagus, presentation udah bagus, platingnya bagus, tapi jatuhnya dirasa. Nah, kurang teliti, dirasa. Bahkan ada yang keasinan, ada yang kurang itu. Makanya masak kuncinya 2. Kesabaran dan ketelitian itu. Jadi saya melihat itu semuanya. 2 itu ya. Coba kita benar-benar kita dalami karena semua chef, semua orang masuk itu hebat-hebat semua. Ya kan, nah itu kunci itu. Ya sabar diomeli juga, Chef. Ya, sabar diomeli atas-atasan kan, namanya menimba ilmu kan. Dibayar lagi kan, bayar ya dibayar momelan. Tapi nggak apa-apa kan. Satu kemajuan. Nah, Akhirnya jadi chef. amin. Nah itu sudah. Itulah. Jadi itu saya bilang makanya ya semua itu proses dan belajar. Itu aja. Jadi total berapa tahun nih jadi chef? Belum lama ya. Saya berarti kalau dari sekolah misalnya ngajak ke dapur berarti dari tahun 88. 1988 sekarang 2005. 2025. Baru 37 tahun ya. Iya, belum 38 chef. Belum 3. Baru ya nih. Belum 38. Oke deh chef, sukses terus Siap. Chef Yadi. Sama-sama juga buat Pian juga sukses juga. Semoga Biar menambah podcastnya amin. kekayaan hasanah masakan-masakan lokal di Samarinda khususnya ya, Kalimantan Timur. Amin. Mas juga sukses juga buat podcastnya Mas ya, biar semakin ini banyak juga mendatangkan orang-orang hebat ya kan, biar bisa menjadi pencerahan ilmu bagi orang lain. Amin. Terima kasih banyak chef atas waktu. Ya, nih, dengan senang hati. Iya kan? Siap. Tempatnya juga. Siap. Iya. Terima kasih. Aman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tepatnya lah kadarnya. Apa gerang?